Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bertemu kembali di layar Zoom ini. Kita akan mendengarkan pujian Kau Allah yang besar. Di laut mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sore hari ini kami boleh dipertemukan pada saat ini ya Tuhan. Kami saudara bersaudara, walaupun secara fisik kami tidak bisa saling bertemu, tapi kami percaya apapun alat yang Kau pakai ya Tuhan, kami percaya biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Engkaulah yang memberkati acara sore hari ini ya Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Hanya kemuliaan nama Yesus, kami boleh mendapat sesuatu yang baru, mendapat sesuatu bagi bekal kehidupan kami ya Tuhan. Di akhir-akhir ini, di situasi yang di tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan alat ini, Zoom meeting ini ya Tuhan, boleh Engkau pakai untuk kami tetap boleh bertumbuh. Kami para wanita ya Tuhan, boleh bertumbuh, boleh berkembang ya Tuhan. Boleh semakin diperkaya dengan adanya Women e-Gathering ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua ini. Kau juga akan memberkati ya Tuhan peralatan, perangkat yang akan kami pakai. Laptop, HP, bahkan jaringan internet ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan dalam kendali-Mu. Sehingga acara ini boleh berlangsung dengan tidak kurang suatu apapun. Teristimewa ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Vero ya Tuhan, yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Urapi dia Tuhan, sehingga apa yang boleh keluar dari bibir mulutnya hanya berasal daripada Engkau. Dia boleh memberkati, boleh sharing dengan ibu-ibu ya Tuhan. Apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupannya, dia boleh bagikan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh semakin diperkaya untuk itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat ibu-ibu yang terlambat. Kami tetap berdoa ya Tuhan bahwa apapun yang menjadi kendalanya, biarlah ya Tuhan mereka boleh bergabung dengan kami untuk juga sama-sama diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menyiapkan hati kami untuk Zoom meeting kali ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sore hari ini oleh Bu Vera. Lambaikan tangan Bu Vera, mana nih orangnya? Beliau, saya perkenalkan sedikit sebelum saya serahkan ke beliau. Beliau adalah seorang praktisi, penggiat di bidang pendidikan. Ibu Vera, Veronica Mayangsari, MTSI. Oke, beliau berdomisili di Semarang, satu kota kami. Selanjutnya mungkin biar beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri lebih jauh. Tak kenal maka tak sayang ya Bu. Oke, selanjutnya waktu saya serahkan ke Bu Vera, waktu Ibu sampai jam 4. Kemudian kita break sebentar untuk take foto. Nanti akan dikoordinir oleh Ibu Lilia. Dan selanjutnya kita ada sesi tanya jawab dan kita closing. Oke ya Bu? Baik. Silakan Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Bu Imel, lama tidak ketemu ya kita. Ya. Udah berapa abad ya.
berabad-abad sepertinya. Berabad-abad. Ya, Oke. terima kasih. Wah, saya ini bahagia sekali ya, luar biasa karena Women Movement ini adalah keluarga saya juga ya. Saya bergabung di Women Movement ini tepatnya tahun pertengahan 2018 ya, ketemu dengan Mem Ningsih ya. Saya kalau panggil Mem begitu dan juga teman-teman yang ada di Semarang ya, khususnya dengan Bu Imel ya. Ini sahabat saya juga. Iya. Ibu-ibu, Shalom. Apa kabar Shalom. semuanya? Pasti Baik. dalam keadaan yang sehat, ya, istimewa dan luar biasa, ya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti saat ini, saya percaya kita semua terus bersender kepada Tuhan. Nah, seperti tadi yang Bu Imel sampaikan, ada pepatah lama ya, zaman old itu bilang, jika tak kenal maka tak sayang. Kalau pepatah zaman now mengatakan, jika tak kenal maka saya akan berkenalan dengan ibu-ibu. Nama saya sudah disebutkan, teman-teman, sahabat, kolega, relasi ya, biasa memanggil saya dengan buffet gitu ya. Buffet itu bukan masakan yang ada di hotel ya Bapak Ibu yang bisa ngambil sendiri, tetapi singkatan dari Bu Vera ya. Dan murid-murid saya di sekolah, teman-teman, keluarga memanggil saya dengan sebutan Bu Vera. Saya berterima kasih sekali bila pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing, berbagi bersama dengan ibu-ibu semuanya. Kenapa sharing ya? Ibu-ibu karena saya juga masih banyak belajar ya di dalam kehidupan ini. Saya melihat tadi satu-satu ya, saya melihat pasti lebih banyak ya yang senior-senior daripada saya begitu ya, yang menapaki kehidupan ini lebih dahulu dan tentunya pengalamannya pun lebih luar biasa dibanding dengan saya. Nah, sore hari ini kita sama-sama belajar dengan satu tema yang menurut saya sangat menarik ya, karena ini kita udah apa namanya? Kita sudah terbiasa nih ya, mulai terbiasa ya. Kalau tadi Bu Emel juga kalau bahasa Jawanya tuh masih cenunak-cenunuk ya Bu Emel, masih apa namanya? Belajar ya tertatih-tatih seperti itu menggunakan teknologi ya, apalagi kalau kita menggunakan ini tadi ada 2 device ya Bu Imel memakainya, jadi tapi sungguh luar biasa ya, dan ibu-ibu semua yang hebat adalah apa, ibu-ibu semua mau mengerti ya dengan keterbatasan kita masing-masing di masa virtual ini ya. Saya minta untuk yang terkasih Ibu Lilia bisa share screen saja langsung supaya waktunya nanti tidak terbuang ya ibu-ibu, karena saya biasanya itu kalau sudah dikasih jatah ngomong itu nggak bisa 1 jam ya, mungkin bisa sehari 1 malam ya. Jadi yuk mari silahkan kita langsung mulai saja. Ya, sebelum kita mulai, ini ibu-ibu dari seluruh Indonesia Raya pasti ya, dari Sabang sampai Merauke, ada juga yang dari negara lain, ada dari Malaysia nih ya yang ikut dengan kita ya. Apa kabar? Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat. Tema kita pada sore hari ini adalah high tech, high touch ya. High tech ya, pasti ibu-ibu sudah tahu dan sudah mungkin sudah sering mendengar ya. Apa sih yang dimaksud dengan high tech? Yuk kita simak satu-satu ya. Ibu-ibu, sebetulnya materi ini ya tentang high tech dan high touch ini sudah dimunculkan sejak tahun 2001. Ya, saya mengingat kembali ada sebuah buku dengan judul yang sama yang diciptakan, yang ditulis ya oleh John Naisbitt beserta dengan anaknya Nana Naisbitt dan kolega mereka Douglas Phillips ya dari Amerika. Mereka bertiga ini ya mengatakan bahwa high tech ya atau kemajuan di masa depan ya, inovasi, hal-hal yang mutakhir ini akan terus berjalan ya. Kita sekarang ini menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Ibu-ibu, nanti ketika ada pertanyaan dari saya, ibu-ibu boleh langsung di chat ya, jawab di chat ya. Lalu nanti saya akan pilih ya dan saya akan kirim souvenir buat ibu-ibu. Nanti saya akan pilih nama, kemudian nanti ibu-ibu bisa chat ke saya, wapri ke saya, kirim alamat, supaya souvenir bisa saya kirim ke rumah ibu-ibu masing-masing yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. Ya, oke.
high tech ya, kemajuan di masa depan. Kita pakai gadget ya kan, itu termasuk juga adalah high tech. Lalu high touch. Ini adalah sesuatu yang mengakui adanya hal-hal yang besar ya daripada hal-hal yang lebih besar ya daripada diri kita sendiri, dan ini adalah hal yang di luar kita. Yang digarisbawahi adalah apa? Tentang kemanusiaan atau ketuhanan. Jadi John Naisbitt, Nana, dan Douglas ini mengatakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, maka kita juga tidak boleh melupakan hal-hal apa yang mendasar ya, hal-hal apa yang harusnya lebih ya kita explore ya dibanding dengan teknologi. Oke, teknologi memang penting, tetapi kita tidak boleh dibutakan oleh teknologi dan tidak boleh teknologi ini menguasai kita. Contoh yang sederhana, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tadi tidak tahu ya, saya itu sekian menit sebelum ini tuh saya tuh udah tegang banget gitu. Karena apa? Karena internet di rumah ini sempat drop ya tadi ini. MNC itu dari tadi pagi itu sempat drop. Ketika saya ada di atau pekerjaan ya di kantor itu udah drop. Saya udah, aduh Tuhan, ini sebentar lagi nanti jam 2 saya harus menyampaikan materi. Ini kalau drop bagaimana gitu kan. Saya telepon Buning, kita doa bareng ibu-ibu ya, kita doa bareng ya. Jadi kami tidak mau ya teknologi ini menguasai kami ya. Kami tidak mau kalau internetnya drop ya, lalu ya sudahlah, nggak usah lah, saya nggak mau kasih materi. Tapi kita harus terus berpikir ya, menggunakan apa nih ya supaya saya tetap terhubung dengan ibu-ibu yang luar biasa pada sore hari ini ya. Oke, next Bu Lili. Nah, ibu-ibu, kalau kita ngomong lagi ya, kemajuan dan kecanggihan teknologi ini mesti dikendalikan ya, harus dikendalikan oleh apa? Oleh sentuhan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ya. Kadang-kadang mungkin ketika kita merasa bahwa di dunia ini itu serba cepat ya, lalu semua ini serba instan, teknologi kita bisa gunakan dengan sekali apa ibu-ibu? Sekali swipe ya. Biasanya anak-anak itu yang dari mereka masih piye ya, dari mereka tuh belum umur balita ya, atau di bawah umur 5 tahun ya, masih balita, itu mereka udah bisa swipe gini. Karena apa? Karena ketika di dalam kandungan tuh ibunya hamil tuh udah swipe kan. Jadi mungkin mereka ini ya, kalau orang Jawa tuh bilang tumus ya, apa namanya, bahasa Indonesianya itu adalah bahwa apa, mengalir ya. Apa sih kalau tumus itu? Nah, nanti tanyakan ya kepada teman-teman yang dari Jawa nanti ya. Nah, lalu menikmati buah kemajuan teknologi dan menyesuaikan dengan agama serta keyakinan spiritual kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Yuk next, kita belajar lagi. Saya mau tanya nih, ibu-ibu ini ada yang memakai 2 device nggak ya? Atau ada 1 laptop, kemudian ada HP yang bisa dipakai? Kalau ada, ibu-ibu silahkan bisa membuka di www.menti.com ya. Kalau ada yang bisa, saya akan share screen. Bu Lilia, saya akan coba share screen ya, Ibu. Ini di off dulu, oke. Ibu-ibu bisa buka di, kalau ibu-ibu ada yang bawa 2 ya device-nya ya, atau perangkatnya ya, atau gadgetnya ada yang bawa 2, maksudnya mungkin 1 laptop, 1 HP. Ya mudah-mudahan bisa ya, karena kalau ini ya, kita kalau tergantung dengan teknologi, dengan internet itu kadang seperti ini. Oke, kalau tidak bisa ya nanti kita coba lagi ya ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu sudah tergabung di situ, www.menti.com ya. Ini akan ada pertanyaan di situ. Ibu-ibu boleh, kalau sudah bisa, lewatnya Mbah Google ya, lewat Google. Coba di Google diketik www.menti.com. Lalu di situ akan diminta kode atau password. Silakan ditulis, diketik 8291 3632. 8291 3632. Lalu nanti ibu-ibu silakan menjawab, dan nanti jawaban ibu-ibu akan keluar di sini ya. Bisa dilihat oleh teman-teman yang lain yang juga join di Zoom pada sore hari ini. Coba ibu-ibu kalau ada yang ada ya, device-nya 2, ada HP yang bisa dipakai, silahkan dicoba. Ini yang biasa kami gunakan untuk mengajar
siswa ya atau mahasiswa kami harus menggunakan banyak aplikasi ya, Ibu-ibu. Aplikasi ini gunanya supaya apa? Supaya mereka juga nggak boring ya. Mereka nggak bosen, mereka bisa fokus untuk mendengarkan dan mereka juga akan lebih kreatif. Kita juga akan mengasah ya, mengeksplor kemampuan mereka menggunakan teknologi. Sudah ada yang bisa memasukkan atau belum? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, saya akan ya. Sudah ya? Sudah. Oke, kok belum ada yang masuk? Oke, ini kita lihat ya. Baru satu itu. Mungkin karena internet saya ya Ibu-ibu. Aduh, minta maaf kita. Nah, ini kita terkendala. Makin pintar, oke. Ada lagi? Puji Tuhan, bisa nih. Ada lagi yang... Oke, orang-orang malas bergerak. Betul sekali. Aduh, ini contohnya juga saya ya Ibu-ibu. Kadang-kadang ini ya, karena kita udah setiap hari ya kita pegang HP ya, semua tuh serba HP ya. Sekarang ini oke, makin pintar ya. Sekarang ini saya itu trayeknya ya Ibu-ibu hanya dari sekolah ke rumah sekolah ya. Jadi tidak berani kemana-mana. Lalu saya juga mengandalkan ya smart. Oke, sip. Smart, makin pintar. Orang-orang malas bergerak. Apalagi yuk. Saya minta maaf karena ini internetnya terkendala ya. Saya harus tethering di HP, jadi mungkin tidak bisa cepat. Kurang berbicara langsung, yes. Sip. Ada lagi yuk. Nah, sambil menunggu, Ibu-ibu ya. Smart, oh dekat jadi jauh, jauh jadi dekat. Betul ya, semakin individualis ya. Dekat jadi jauh, jauh jadi dekat ya. Nanti kita akan membahas tentang itu. Baik, ada lagi satu lagi. Udah ya, smart, dekat jadi jauh, kurang berbicara langsung, malas bergerak, jauh jadi dekat. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini salah satu kecanggihan teknologi ya, Ibu-ibu. Meskipun kita tidak bisa ketemu, tetapi Ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan saya ya. Dan nanti biasanya kalau dengan anak-anak atau dengan mahasiswa itu akan ada nilainya ya. Oke, nanti yang nilai biar Memningsih saja. Oke, saya stop share. Mungkin Bu Lilia minta tolong bisa. Nah, Ibu-ibu, trayek saya itu hanya di rumah, sekolah, kemudian rumah, balik lagi ya. Jadi seringkali kita ini mengandalkan teknologi. High tech, low touch. Yang terjadi itu akhirnya menjadi seperti ini. Seperti tadi Ibu sampaikan ya, Ibu-ibu sampaikan, jauh jadi dekat, ya kan, lalu orang-orang malas bergerak. Teknologi mahal ya, tinggi. Namun ketika tidak dikendalikan dengan komitmen kita ya sebagai pengguna yang kuat, maka kemajuan teknologi yang super canggih ini tidak difungsikan dengan nalar dan sikap yang canggih. Artinya apa ya? Ya artinya itu tadi, teknologi bisa menguasai kita, menguasai kehidupan kita. Bahkan teknologi bisa menguasai emosi, pikiran, bahkan hingga perbuatan, perlakuan, tindakan kita, dan yang sampai parah akan mempengaruhi karakter kita. Nah, saya percaya ketika kita berkumpul sore hari ini dan kita bicara tentang masalah ini, nggak ada ya yang akan jadi low touch. Ya, tapi harapannya adalah kita semua high tech, tapi kita juga high touch ya. Next. Nah, dari apa ya yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa ahli ya. John SP tadi juga menyampaikan, yuk kita lihat dulu nih ada survei. Survei ini ada di Januari 2019 ya Ibu-ibu. Ini khusus untuk Indonesia. Indonesia ini adalah negara ketiga terbanyak setelah China ya, setelah Cina dan India ya pengguna internet. Kita lihat yuk dari total populasi itu kan 280 juta ya. Kaum urban itu menggunakannya itu sebanyak 56% ya. Sorry.
ini perbandingan ya, ibu-ibu. Kaum urban itu seperti kita nih ya, hidup di kota dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, itu ada 56% sekian. Nah, lalu yang menggunakan ya pengguna atau penyewa yang pemakai jasa ya dari mobile ya, dari internet atau dari HP ya kan gadget ya, mobile subscription itu adalah sebanyak 355 juta. Loh Bu Vera kok bisa sih? Kok bisa sampai 133%? Padahal penduduk kita tuh kan hanya 268. Kenapa yang pakai 355? Ibu-ibu, hari ini kita pakai ada berapa perangkat? Saya aja ada dua di sini ya kan. Di satu rumah ini tuh kami punya beberapa ya karena anak-anak juga harus pakai. Di rumah ibu, mungkin ibu sendiri ya, ibu-ibu ada yang pakai. Saya perangkat saya ada 5 Bu Vera, laptop 2, tab 1, HP 2, ya kan, belum HP suami, HP anak-anak, HP-nya Mbak yang di rumah, HP-nya sopir ya, semua itu dipakai ya kan. Jadi satu orang tidak cukup menggunakan satu device atau satu perangkat. Itu artinya bahwa kenapa bisa sampai 133%? Nah, lalu internet users ya, pengguna internet ada 150 juta. Dan yang aktif di media sosial ya itu sama 150 juta. Ini artinya sekian 56% ya. Sekian juta, sekian ratus juta pengguna ya. Itu mereka semua menggunakan ya, menggunakan media sosial ini dengan ada yang dengan membabi buta ya mungkin. Lalu mobil sosial atau media users ini ada 130 juta. Nah, ibu-ibu, inilah yang terjadi di Indonesia ya. Jadi betapa kemajuan teknologi ya, terutama teknologi informasi itu sedemikian pesatnya. Next. Nah, sekarang waktu yang digunakan ya untuk kita menggunakan teknologi informasi khususnya rata-rata yang menggunakan internet dengan berbagai macam perangkat itu 8 jam 36 menit ya. Itu rata-rata yang menggunakan di seluruh Indonesia per hari. Nah, lalu yang menggunakan sosial media, WhatsApp, ya, SMS sekarang udah nggak laku ya. WhatsApp, lalu mungkin menggunakan Instagram. Nah, yang lagi marak ini adalah apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu juga pasti kalau ibu-ibu yang apa namanya yang gaul ya, yang zaman now ini sudah tahu TikTok ya kan? Siapa nih yang pengguna TikTok ya? Ini luar biasa ini TikTok ya, sedang melejit. Nah, ini digunakan 3 jam ya per hari itu 3 jam. Jadi kita buka Facebook, buka Instagram, buka internet, buka WhatsApp ya itu 3 jam. Nah, lalu itu di luar yang lain-lain kita menggunakan internet ya ibu-ibu hanya membuka itu saja. Nah, lalu yang kemudian TV. Nah, TV apa sih Bu Vera? TV kabel ya atau mungkin streaming, lihat streaming video, lihat streaming Korea ya kan. Aduh ini pasti seneng banget nih kalau kayak gini ya atau video on demand. Ini 2 jam kira-kira. Dan sisanya 1 jam itu adalah menggunakan musik ya. Kalau ibu-ibu suka mendengarkan musik untuk leleh begitu ya. Ini ada 1 jam 22 menit. Next. Nah, kita langsung cepat aja ya Ibu, waktu saya terbatas. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu-Ibu sampaikan ya, sudah dijawab, orang cenderung apa? Mati rasa ya kan. Mati rasa. Mati rasa ini artinya apa? Mereka tidak lagi memiliki empati ya. Tidak lagi memiliki empati, simpati seperti itu. Wah lah, udahlah, sok atuh ya kan, terserah gitu. Ada saudara yang mau apa namanya kemana begitu kan, atau ada berita apa udah nggak peduli karena lebih peduli kepada teknologi informasi ini. Lalu suasana mental itu being now dan here itu tidak ada lagi. Jadi seperti anak saya ya, kadang-kadang itu ketika saya pulang mungkin ada WhatsApp ya di grup gitu pekerjaan yang harus minta data lah atau apalah gitu dan saya harus segera gitu lalu anak saya tiba-tiba eh, apa namanya nemplok ke saya gitu kan ya mami aku mau cerita gitu saya beberapa kali saya bilang sebentar ya Nyo sebentar ya Nyo sebentar ya Nyo seperti itu dan dia nanti gitu kenapa sih WA ya kenapa sih ada postingan ya mami beli buka Instagram ya gitu. Saya bilang enggak mami lagi kerjaan gitu kan lagi ada kerjaan lagi ngurus kerjaan lalu setelah itu ketika dia seperti itu dan saya jawab
sebentar ya Nyu, dia langsung otomatis kerjaan ya Mami lewat WhatsApp. Nah, seringkali uh, kita menyisihkan ya atau kita menjadi terpaku ya kepada beberapa hal ya, terutama di dalam teknologi ini. Next, langsung dikeluarkan aja semua deh Bu. Nah, fisik di satu tempat tetapi pikirannya tidak di situ, betul sekali. Kalau pas mungkin lagi rapat atau mungkin kita lagi ngobrol ya dengan keluarga ya, jangan sampai ketika makan bersama ibu-ibu itu bawa HP ya kan. Zaman sebelum pandemi itu kami ya berempat itu kalau pulang gereja biasanya langsung makan kemana gitu kan ya. Lalu udah biasa begitu nunggu makanan itu semua udah langsung gegem HP-nya masing-masing gitu kan. Saya sambil senyum gitu tuh, saya mau ngajak ngomong, kok pada sibuk. Tapi kalau nggak ngajak ngomong, terus saya ngomong sama siapa? Fisik di satu tempat, tetapi pikiran tidak di situ. Akhirnya apa? Hah? Hah? Apa? Apa? Sibuk dalam kesendirian atau sebaliknya. Kalau kita udah sibuk dengan WhatsApp ya, dengan WhatsApp grup misalkan ya, atau dengan Instagram, kita apa namanya menjawab postingan ya, kita komen di suatu posting teman seperti itu. Kita merasa bahwa wah temanku banyak sekali gitu kan, meskipun secara virtual. Tetapi padahal jiwa kita kosong. Karena apa? Karena itu hanya sesaat, ya kan? Kita merasa hanya sesaat, euforia sesaat. Nah, akhirnya hal-hal ini mempengaruhi suasana hati dan emosi. Kalau ada orang posting apa gitu ya, kita jadi mikir itu di mana ya gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang sebetulnya harus mendesak kita lakukan ya, jadi nggak kita lakukan karena apa? Karena kita terdistraksi ya, kita terganggu oleh postingan, oleh komentar ya dari teman-teman kita. Kita bikin status ya, tiba-tiba ada teman berkomentar nggak enak kan kalau kita nggak bales gitu ya. Sementara kalau kita nggak bales biasanya nanti kelelep ya kan, itu postingan itu bisa kelelep kalau kita nggak up lagi ya. Pertanyaan saya, berapa banyak WhatsApp grup di mana ibu-ibu sekarang ini ya, di situasi sekarang ini berapa banyak nih WhatsApp grup? Boleh dijawab. Yuk cepet-cepetan. 20. Baik, Bu Rosmari. Oke, nanti Bu beri saya ya, nanti dapat souvenir ya. 10, 20. Aduh, ini Bu Sri Purwanti 50. Ini ini grup apa aja, Bu? Grup RT, grup RW, grup kecamatan, grup kelurahan, grup provinsi, grup kantor, aduh 40. Aduh, luar biasa. Wah, ibu-ibu saya kalah, ya ampun. Saya cuman punya sekitar 10 grup ya, 10 grup. Itu aja saya ada beberapa grup yang saya pasif ya. Udah luar biasa ya. Wah, hebat, luar biasa. Nah, pernah nggak sih WhatsApp grup ini kemudian membuat apa yang kita pikirkan ya, kita fokus di apa jadi nggak fokus, kita jadi terdistraksi oleh postingan atau kadang-kadang mungkin sebetulnya itu hoax ya, betul? Wah, ini Bu Rusmari sudah menyampaikan nomor HP. Oke, siap Bu, nanti saya akan wapri Ibu ya. Baik, terdistraksi. Nah, oleh karena itu inilah yang dinamakan low touch tadi ibu-ibu ya. Bahkan yang paling parah mempengaruhi mood kita ya. Yuk selanjutnya Bu, kenapa sih bisa mempengaruhi mood? Nah, sore hari ini kita sama-sama belajar mau memanfaatkan teknologi dengan meminimalkan efeknya yang merusak. Nah, merusak apa? Merusak kehidupan kita secara psikis ya, secara emosional. Bu Vera, Bu Vera, wah sepertinya koneksinya kurang bagus.
wah, merasa bahwa paling hebat ya, merasa bahwa paling paling dan paling postinganku paling hebat ya, karena aku sudah pernah ke sini ya. Aku habis beli tas branded yang paling baru gitu. Aku habis keluar dari salon A, salon B seperti itu. Waduh, ini kalau saya yang lihat ya kan, saya pasti juga cuma digejari kan ibu-ibu, karena tadi trayek saya hanya rumah, sekolah dan rumah ya. Dan depresi ya kan. Aduh, gimana sih ya kok jadi depresi? Hati-hati ibu-ibu ya. Kalau bahasanya Bu Christine Wibowo itu waspadalah. Nah, eh ibu-ibu ada yang tahu ini enggak? Siapa yang tahu? Boleh chat. Tadi saya udah Elon Musk. pintar sekali Ibu Mariana ya. Saya catat dulu deh Ibu Mariana. Elon Musk ya. Siapa ya Bu? Ini Bu Elon Musk Bu. Si Abang Elon ini siapa sih? Penyanyi kah? Dia Pengusaha. punya SpaceX, Tesla. Tesla. Oh, yes. Ya, Ya, Tesla. beliau orang terkaya di dunia ya nomor 7 sekarang ya. Sebetulnya kita mungkin beberapa waktu kita nggak kenal ya karena di Amerika tapi dia sudah sangat terkenal. Ini dia punya Tesla dan SpaceX ya yang bergerak di bidang komunikasi, akomodasi, transportasi tidak di dunia tidak sorry tidak di bumi ya, tetapi di antariksa ya. Kaya banget ya. Tetapi di balik kontroversi ya dari si Mas Elon ini saya suka karena apa, Ibu-ibu? Karena dia masih mementingkan sisi-sisi kemanusiaan. Dia membuat mobil Tesla, ya, yang pertamanya dia sendiri mungkin juga nggak yakin. Dan sekarang ini mobil listrik ini adalah mobil yang paling laku di seluruh dunia, ya. Sudah beribu-ribu, hampir 50.000 yang terjual di dunia. Ya, dia berpikir gimana caranya dia bisa meminimalkan energi ya supaya energi ini tidak habis dia menggunakan sumber daya yang lain. Oke. Nah, kita akan mulai ibu-ibu, mari kita menyebarkan ya, menciptakan dunia yang lebih baik. Dimulai dari siapa? Dari kita perempuan ya. Karena kita di Women Movement ini adalah perempuan berdaya, wanita berjaya. Perempuan berdaya, perempuan berjaya. Salah apa betul? Ayo supaya nggak ngantuk nih, Bu Imel. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya, Mbak Vera. Sip. Itu tadi. Bu Imel nanti dapat souvenir dari saya ya, Bu Imel. Mantap. Saya memang supaya nggak ngantuk ya, karena ini jam-jamnya kalau kalau ibu-ibu masih ada yang penganut balance spreken ini jam segini boci ya, bubuk siang. Ya, ibu-ibu kasih tidak berkesudahan ya. Nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak pernah berakhir. Amin. 1 Korintus 13 ayat 18. Kita sebagai perempuan harus bisa menjadi perempuan yang berdaya. Perempuan penggerak. Jangan hanya menjadi penggerak PKK ya ibu-ibu, tetapi juga penggerak di bidang-bidang yang lain. Ibu-ibu semua yang ada di sini, ada 100 ibu-ibu yang hadir, memiliki berbagai hal ya, memiliki kelebihan masing-masing dengan setiap kekurangan masing-masing juga. 8 Maret kita memperingati sebagai Happy Women's Day ya. Nah, ini kita lebih lagi memantapkan keberadaan kita sebagai perempuan. Kita sebagai penolong ya. Apalagi perempuan ini adalah makhluk yang sangat kuat. Sehingga kita boleh menggunakan teknologi untuk menyebarkan kasih, kebaikan, dan yang paling penting adalah menyentuh hati satu sama lain. Sudahkah dilakukan ibu-ibu? Sudah Bu Vera, saya sudah melakukan. Oke, sip ya. Manfaat dari sentuhan mungkin seringkali kita tidak menyadarinya ya ibu-ibu. Bahwa ketika ada sentuhan ya, apalagi ini sentuhan secara emosional. Kalau ketika kita ketemu secara fisik ya, waktu onsite itu saya kalau ketemu Bu Email saya bisa wah dabruk gitu ya. Ketemu Bu Ningsih juga sama, wah men gitu. Dari jauh gitu sudah tangannya sudah sama-sama apa namanya terbuka semua ya. Karena saking antusiasnya kan ya kalau kita sama-sama ketemu kan ya. Nah,
sentuhan ini bisa meningkatkan ikatan emosional, ya. Ikatan emosional kita bisa terbentuk satu dengan yang lain. Yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak ngerti, oh ternyata ibu ini begini, begitu. Yang mungkin awal berasumsi A, tapi setelah kenal, oh aku mengasihi dia, aku mencintai dia, engkau adalah sahabatku. Nah, lalu apa ibu-ibu? Meminimalkan stres ya. Kalau saya itu sering kali bilang benang ruwet campur aspal ya kan. Kita itu pikiran kita tuh ruwet seperti benang ya, tetapi kalau perempuan ditambahi pakai aspal ya. Aspal itu kalau ibu-ibu yang di Malaysia tahu nggak ya? Aspal itu yang untuk membuat apa ibu-ibu? Yuk boleh chat yuk. Nanti dapat souvenir dari saya. Jadi meminimalkan stres. Ketika kita mendapatkan sentuhan, ketika kita mendapatkan apalah ya, kira-kira apa sih ya sentuhan ini di masa-masa virtual seperti ini, nanti akan saya sampaikan ya. Nah, selanjutnya adalah mengurangi rasa sakit ya kan. Ketika kita sedang pusing tujuh keliling ya kan. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu atau ibu-ibu yang masih punya anak-anak sekolah itu sekarang hari-hari pengennya nangis ya kan, atau sekarang mungkin udah enggak kali ya karena udah terbiasa, tapi waktu awal-awal pembelajaran jarak jauh itu maunya nyanyi lagunya Rosa terus ya ibu-ibu, ku menangis ya kan, nggak ngerti lagi ya kan, iki piye materine, aduh aku harus gimana gitu kan. Tapi kemudian ketika ada teman ya kan yang sesama ibu-ibu ya kan saling curhat, saling menyemangati ya, nggak apa-apa mom, aku juga sama, aku juga merasakan yang kamu rasakan ya. Akhirnya apa? Mengurangi sakit kepala kita. Itu sentuhan ya, sentuhan secara apa? Secara emosional. Lalu membuat lebih sehat dan lebih bahagia. Ini pasti ya kan kalau kita punya orang yang perhatian kepada kita, ya kan. Kalau kita di rumah aja, anak-anak, suami yang memeluk kita gitu kan, itu merupakan apa namanya antibiotik yang manjur ya buat kita ketika kita sakit. Ketika kita sakit apa ya sakit apapun ya. Nah, kita sekarang fokus kepada tema sore hari ini. Pencapaian sebagai seorang perempuan. Berarti kita harus memiliki high touch. Ya, dimanapun kita berada, kita bergereja di mana, ya kan? Di gereja lokal kita ada di mana, kita sebagai apa, posisi kita apa, ya, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Tetap kita jangan lupakan, ya, sentuhan dari seorang perempuan ya yang sangat-sangat luar biasa itu yang kita miliki ibu-ibu, itu adalah naluri yang kita miliki, dimulai dari diri kita sendiri. Saya pengen apa ya, saya mau bergerak di mana ya. Alah nggak usah lah Bu, semua sudah ada yang mengendalikan kok. Kalau women movement aja udah nggak apa-apa, udah ada Bu Ningsi, ada Bu Ina, ada Bu Lilia, atau ada ibu-ibu yang lain sudah nggak apa-apa. Saya tak tengok-tengok aja, saya tak lihat aja setiap Kamis ya kan. Saya akan menerima materi, sudah itu sudah cukup bagi saya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi materi yang setiap hari Kamis itu ibu-ibu dapat, bisa ibu-ibu proyeksikan ya, bisa ibu-ibu lakukan ya, di mana ibu-ibu berada. Saya nggak mau kemana-mana karena saya takut Bu Vera, sama Bu, saya juga takut kemana-mana ya kan. Tapi kita masih punya gadget ya kan, kita masih punya WA group, itu bisa kita gunakan. Dimulai dari diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, ini kata-kata yang saya suka ya, dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi di masa-masa ini, di masa-masa virtual, yuk mari kita sama-sama banyak memberi. Tidak hanya secara keuangan ya Ibu-Ibu. Mungkin kalau kita yang berlebih ya, kita pasti juga akan bisa memberi berlebih. Tapi ketika kita di saat-saat kita kekurangan pun, ketika kita memberi, itu seperti angin segar. Bukan buat orang yang kita beri, tetapi juga buat diri kita secara pribadi. Nah, saya di sore hari ini, saya ingin mengajarkan hal yang sederhana buat ibu-ibu. Ya kan? Ini sangat sederhana, sangat simpel, bisa dilakukan oleh semuanya, ya kan? Nggak perlu pakai yang apa namanya buku ya, nggak perlu pakai textbook.
yang aing-aing punya siapa, rancangan siapa, siapa yang menulis, profesor, doktor kah, siapakah, nggak perlu. Tapi ini dimulai dari kita sendiri. Saya menamakan itu adalah 30 Days of Love, ya ibu-ibu. Jadi dalam sebulan itu adalah setiap hari penuh dengan cinta. Ibu-ibu bisa lakukan satu hal kasih, satu sentuhan emosional yang ibu-ibu bisa lakukan di hari itu setiap hari. Boleh sama, boleh berbeda, boleh sesuai dengan apa yang ingin ibu berikan. Misalnya ya, saya kasih contoh aja yang paling sederhana, dimulai dari keluarga. Kalau tadi ada yang bilang kan, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Cuman kok ini doang aku bikin kelihatan. Iya, Bu Duma, Tadi lupa. gimana? Oh ini jadi pakai. Oke, ya, bisa di-unmute ya Ibu. Mengucapkan I love you. Ala bobo. I love you. Enggak ah, gitu malu gitu. Enggak ada I love you-an. Udahlah gitu. Suami berangkat ya udah, anak-anak berangkat sekolah atau kerja, ya sudahlah sana berangkat gitu kan. Coba ibu-ibu, meskipun kadang-kadang mungkin mulut kita, ih aneh ya, ih kok kayak sinetron ya, ih kok kayak drakor ya, kayak gitu-gitu ya sarangnya gitu kan. Saya punya kebiasaan ibu-ibu, mungkin buat ibu-ibu yang lain ini apa ya agak-agak sedikit lucu gitu ya, silly gitu kan mungkin. Jadi saya setiap kali dengan anak saya yang paling kecil itu kami selalu punya apa namanya tangan itu dibeginikan gitu kan. Lalu setelah itu dia bilang 1, 2, 3. Nah tangan itu jadi begini ya. Ya mungkin buat buat kita anak itu apa sih gitu. Tapi buat anak-anak itu sangat menyentuh gitu kan ya. Lalu ketika saya berangkat gitu mau ke sekolah saya selalu bilang ke anak-anak, "Mami berangkat dulu ya. I love you." Sudah ya, I love you. Lalu mereka akan menyampaikan juga, "I love you, Mami. Hati-hati ya nyetirnya, bla 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 bla." Wah, itu menjadi satu kebanggaan ya ibu-ibu buat saya. Mengucapkan I love you. Ih, geli ah Bu, ya kan? Ih, kok I love you ya? Udah kata-katanya lain, nggak I love you. Terserah ibu-ibu mau pakai kata-kata apa ya. Aku tresno karo sampean gitu boleh. Kalau bahasa Bandungnya apa? Saya nggak tahu bahasa Sunda. Kalau di Malaysia apa ya? Atau yang bahasa yang sekarang sarange ya. Memeluk anggota keluarga di rumah gitu. Waduh, ini lebih geli lagi gitu kan. Ada ibu-ibu yang begitu dipeluk anaknya, ih, enggak gitu. Enggak. Ini loh, karena apa? Tas pinggangnya mami itu begitu banyaknya gitu. Enggak ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin geli ya kalau perut kita dipegang. Tapi ketika kita dipeluk ya kan, ketika kemudian itu penuh dengan kasih ya, itu menjadi satu hal baik. Sentuhan emosional di masa-masa seperti sekarang ini. Lalu kalau ini pasti ya saya yakin 100 ibu-ibu yang ada di forum ini, yang ada di Zoom ini pasti membawa keluarganya di dalam doa. Ini udah otomatis. Ini hanya contoh ya ibu-ibu. Kalau mungkin ada yang tidak terpikir di diri ibu-ibu selama ini ya. Nah, menghubungi anggota keluarga yang selama ini jarang dihubungi. Siapa? Ada nggak? Boleh ditulis ya, boleh dicatat. Kira-kira siapa ya yang udah lama banget ya? Mungkin ada. Silakan bisa dihubungi. Mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan itu sudah pasti. Mengajak saat teduh juga pasti semua ya, otomatis. Melakukan sebuah kebaikan yang jarang kita lakukan. Apa ya? Ibu-ibu yang bisa cari sendiri ya, karena ibu-ibu yang tahu di dalam keluarga ibu-ibu masing-masing. Meluangkan waktu lebih bersama dengan keluarga. Wah iya, karena kita di masa pandemi pasti kita meluangkan waktu yang lebih bersama dengan keluarga. Itu sudah menjadi bagian keseharian kita. Tapi jangan sampai salah ya kan, kita di rumah lebih lama, tetapi kita juga lebih lama ya kan, berdampingan ya kan, bahkan tidur bantalnya itu di bawahnya ada HP ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, mengirimkan makanan kalau ibu-ibu yang suka masak, ya kan, yang suka posting masakan itu loh, ya kan. Saya itu suka banget kalau Bu Kristi itu yang dari Bandung itu selalu posting masakan gitu. Saya kadang-kadang sampai ngiler ya, aduh, masak apa sih? Kadang-kadang sok menantikan, Bu Kristi posting apa sih hari ini ya, makanannya apa gitu kan. Mbok sekali-sekali kirim, tapi kan jauh ya dari Bandung ke Semarang. Nggak ada ojol.
Nah, lalu kawan, nah, kawan, sahabat, relasi. Ibu-ibu hari-hari ini mendoakan nggak kehidupan teman-teman kita? Teman saya banyak, Bu Vera. Teman saya ada ribuan. Setiap hari saya harus doakan yang 1.000, 2.000 itu gitu. Ya dipilihin ya kan. Ibu-ibu bisa satu hari mendoakan siapa gitu. Di Instagram itu ibu-ibu apa namanya followersnya berapa dilihat ya kan, banyak loh kayak kalau ikut Instagram itu pasti followernya banyak. Saya nggak nyangka ya kalau follower saya itu di Instagram itu 1.000 lebih gitu ya. 1.000 lebih itu adalah pencapaian buat saya ibu-ibu. Tapi ada ibu-ibu yang lain gitu, mungkin yang 5.000, 10.000, 1 juta gitu. Piye caranya Bu Vera doa ke temen 1 juta? Pasti ada caranya. Ibu-ibu lebih canggih dari saya. Nah, menghubungi ya, menanyakan kabar teman ya, yang mungkin kadang-kadang kita tidak terpikir, males gitu kan ya. Eh, ngapain juga ya kan, telepon, ngapain juga ya, nanti saya dikiranya kepo ya, saya nanti dikiranya pengen pengen tahu gitu. Enggak loh ibu-ibu, suatu kali ada seorang temen yang kebanjiran ya di Jakarta. Dia nggak cerita ya, tapi dia posting seperti itu. Lalu kemudian teman ini nggak pernah ketemu dengan saya berbelasan tahun karena dia teman kuliah gitu. Begitu kemarin dia kebanjiran di Jakarta dan banjir itu sampai apa seleher begitu ya. Dan barang-barang dia rusak semua. Akhirnya saya berinisiatif untuk telepon menanyakan dia gimana begitu. Akhirnya saya menghimpun ya teman-teman yang satu angkatan di Fakultas Psikologi itu untuk bisa membantu dengan nomor rekening yang dia sebutkan. Nah, ibu-ibu ini menjadi satu, wah luar biasa lah, dia sampai telepon saya kembali, dia sampai nangis ya, dia nggak ngerti harus harus bilang seperti apa. Nah, ini gunanya kita menggunakan WhatsApp group ya. Jadi kita tahu, oh status si ini apa ya. Jangan cuma melihat status teman-teman kita yang wah-wah saja kan seperti itu. Tetapi juga ketika teman kita mungkin ya, ada orang-orang yang sekarang ini kan tidak bisa cerita ya, tidak bisa ngomong begitu, tetapi lebih fasih kalau bikin status begitu. Ketika sedih bikin status ya. Ketika putus pacar mungkin bikin status. Jadi kan orang lain tahu. Nah, ketika mungkin ada yang membuat status yang seperti itu WhatsApp ya atau yuk video call gitu ya, eh, supaya apa meringankan beban teman tersebut. Wah ini sangat luar biasa. Hal yang kecil tapi luar biasa. Nah ini menawarkan doa kepada seorang teman yang berulang tahun atau sakit. Kok ditawarin sih Bu Vera gitu? Pasti kan seneng ya. Oh ya ibu-ibu kalau kita yang mungkin kita sama-sama Kristen ya, kita sama-sama kenal Tuhan Yesus, itu pasti senang sekali. Tetapi mungkin ada teman-teman kita yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus ya, kan pasti ada banyak. Kita menawarkan, mau nggak? Yuk, aku doain. Kamu ulang tahun, tetapi dengan doaku ya gitu. Wah, itu juga pasti akan membuat teman kita itu meleleh ya, melted ya bahasanya ibu-ibu. Bahkan yang sakit ya, wah itu juga sangat luar biasa menguatkan. Mengirimkan hadiah kecil untuk seorang teman ya. Misalkan sekarang ini ada yang suka tanaman ya kan, posting tanaman, lalu ada temennya yang komentar, ih telinga gajahmu kok banyak, sanseveramu kok subur-subur ya kan, duh kaktusnya lucu-lucu ya. Kita jawab, jangan kita jawab, kenapa? Kepo ya? Kepo ya? Beli di mana ya? Kita jawab, kamu mau satu kaktus dengan sekian banyak yang kita miliki tidak akan mengurangi kan rasa sukacita kita kan ibu-ibu. Jadi tukar tanaman ya kan, rumahmu mana? Yuk aku kirim ya dengan ojol ya kan, dengan teknologi by GoSend ya. Lalu memberikan komen positif di postingan media sosial teman. Siapa yang sering ya bermain atau eh, setiap hari itu melihat medsos ya, pasti akan sering ya komen. Nah, komennya diharapkan positif ya. Karena ya adalah ya kadang-kadang mungkin kita pengen banget komen yang eh, tidak sesuai dengan hati nurani kita kan, tetapi kita sama-sama ya, sama-sama seorang perempuan, kita saling menguatkan satu sama lain. Lebih baik yang diberikan adalah komen yang positif. Lalu membantu teman, nah ini yang juga sering saya lakukan ya ibu-ibu. Kalau ada teman ya posting jualan di media sosial, bantu ya kan.
nomor HP-nya disampaikan, di-share ke grup, ya kan? Itu termasuk adalah satu hal sentuhan emosional yang luar biasa. Tidak hanya posting, tetapi juga dibeli ya ibu-ibu. Nah, menceritakan kebaikan Tuhan pada seorang teman. Hari ini ibu mengalami apa? Ya, hal yang luar biasakah, mukjizatkah, atau pengalaman-pengalaman pribadi ibu-ibu dengan Tuhan? Adakah? Cerita. Mungkin kita bisa cerita secara random ya, random. Pas, apalah ya dipilih. Enggak secara khusus, tapi udahlah tiba-tiba kok saya kok pengen ya cerita sama dia. Enggak apa-apa, ya kan? Atau kita bikin tulisan kecil sedikit begitu, lalu teman-teman kita yang apa deket-deket kita kirim, kita cerita. Lalu mereka akan menanggapi. Nah, nanti pasti akan seru. Memberikan pesan positif atau penyemangat kepada teman-teman untuk menceriakan hari-hari mereka, ya. Bagaimana sih cara kita ya kan, kita mungkin hobi kita tuh lucu ya, hobi kita tuh bersenda gurau, kita suka mengeluarkan joke-joke seperti itu ya. Itu merupakan kelebihan kita ya untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Saya terima kasih sekali ya ibu-ibu, sampai di jam ini ibu-ibu 100 masih setia. Bahkan tadi ketika internet saya ya terganggu, ibu-ibu juga masih setia menunggu saya. Terima kasih ya. I love you all. Nah, ini juga salah satu ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diomongin begitu kan melted kan. Jadi senyum kan ya. Nah, sekarang lainnya lagi nih. Apa nih ya? Tadi sudah ya mengirimkan makanan ya kan, tidak hanya ke saudara tapi juga ke sahabat. Lalu membeli ya, jualan ya, membeli jualannya teman atau membeli makanannya teman, tetapi tidak dimakan sendiri ibu-ibu, tetapi dibagikan ke teman-teman yang lain. Bu Vera, saya udah semua, ini sudah saya lakukan. Bagus, luar biasa. Yuk, di list lagi ibu-ibu, mulai awal bulan atau dimulai dari besok pagi, bisa diulangi lagi ya kan. Hari ini saya sudah, hari kedua, hari ketiga. Jadi setiap bulan itu kita memiliki sentuhan-sentuhan yang berlainan ya, berlainan jenis ya dan manfaatnya ya. Dan ini bisa memberi kita kekuatan juga diri kita sendiri secara pribadi ya. Ada seorang teman barusan tuh posting ya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perbandingan ya. Jadi jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan bandingkan apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa, sentuhan apa yang sudah kita lakukan dengan orang lain ya kan, dibandingkan dengan orang lain ya kan. Kita punya sentuhan kita masing-masing karena kita ini adalah makhluk yang unik. Nah, mengajak teman berdoa melalui WhatsApp call ya. Ini saya lakukan juga dengan Bu Ningsih ya. Berapa kali ya tadi ya. Tadi itu sebelum ini dimulai, saya sampaikan ke Bu Ningsih, kita koordinasi sebentar untuk acara sore ini, dan saya sampaikan, Bu Ningsih, Mem, hasil lab saya itu ada yang jelek ya. Saya medical check up setiap tahun, itu ternyata kok hasilnya ada yang jelek ya, Mem. Aduh, saya tuh takut, khawatir ya, apalagi kalau yang apa melankolis ya seperti saya ini tuh, waduh, saya tuh kalau ada apa sedikit itu gegap gempita ya ibu-ibu rasanya tuh ya. Kalau bisa-bisa itu kalau ada sesuatu yang apa seperti ini tadi ya, aduh gimana sih internetnya gitu ya, pengennya itu dodok dikucir dua begitu ya, rasanya itu ya jengkel ya, tapi apa kita bisa mengendalikan diri. Nah apalagi ketika kita curhat dengan teman, lalu Bu Ningsih bilang ayo kita berdoa, waduh rasanya luar biasa. Dan saya tidak khawatir ya bahwa setiap hidup kita ya kan itu ada di tangan Tuhan. Mengajak teman berdoa melalui WhatsApp call, sederhana ibu-ibu, tapi ini menjadi sentuhan emosional yang luar biasa. Nah, membangun komunitas kecil. Kalau kita di Women Movement, ini kan kita besar ya, kita ada 100 setiap kali ya. Tadi saya sempat nggak bisa masuk ya, karena sudah apa namanya, sudah overload 100 itu. Saya bilang, Mem, saya nggak bisa masuk gitu. Waduh, gimana ya? Oke, ini harus ada satu yang mengalah ya. Terima kasih kepada yang sudah mengalah kepada saya tadi ya. Membangun komunitas kecil. Kalau kita besar, kita bisa ibu-ibu, yuk dicolekin nih ya, siapa nih yang mau gitu.
di masa pandemi ini saya punya komunitas, namanya kami namakan komunitas bertumbuh begitu. Saya secara gantian itu memberikan apa namanya doa ya, materi kepada teman-teman ya kan. Kami ada berlima ibu-ibu ya, ada berlima. Itu setiap minggu kami usahakan setiap minggu, kalau tidak 2 minggu sekali. Kami bergantian saling mendoakan, saling menguatkan. Tujuannya adalah bahwa apa? Bahwa di dalam komunitas kecil ini kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat ya. Mungkin dengan adanya lebih dari 2-3 kepala ya, atau lebih dari 2-3 pendapat ya, itu akan lebih menguatkan kita. Oke, lalu nah mengupload quotes ya atau ayat rohani di media sosial. Ini yang setiap hari Bu Ningsih lakukan ya, atau mungkin ibu-ibu sudah melakukan. Oke, tetap terus dilakukan ya, harus tetap semangat melakukan. Mengucapkan terima kasih pada seseorang yang memberkati hidup kita ya. Terima kasih siapa? Saya tidak tahu siapa yang memberkati ibu-ibu ya. Dari dulu apa cuma hari-hari ini Bu Vera? Ya dari dulu nggak apa-apa ya. Sampaikan aja terima kasih karena memberkati saya dengan apa? Dengan doa, memberkati saya dengan semangat, memberkati saya dengan pujian, memberkati saya dengan makanan, memberkati saya dengan bahan-bahan pokok ya kan, seperti itu misalnya. Lalu memberikan makanan, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ya, ibu-ibu semua di sini ya, saya lupa. Bagi siapa? Mungkin bagi satpam di kompleks ya kan, atau satpam di kantor, OB ya, supir. Saya sudah Bu Vera, oke, puji Tuhan ibu-ibu kalau sudah terus lakukan. Membagikan lagu rohani gitu. Alah cuma lagu rohani, saya aja bisa cari sendiri Bu di apa namanya di YouTube itu banyak ya kan, di mana-mana sekarang kan banyak dengan kecanggihan teknologi. Justru itu ketika ibu-ibu mendengar sebuah lagu rohani dan itu menjadi apa namanya kekuatan buat diri ibu sendiri, maka bagikanlah bagi orang lain, nggak ada salahnya ya. Nah, membuat konten yang memberkati melalui akun media sosial. Kalau tadi saya bilang TikTok ya kan, saya ini gabung akun TikTok itu setelah saya apa? Setelah anak-anak itu di rumah ya ibu-ibu, setelah ada PJJ. Saya harus melihat anak-anak ini yang mereka buka apa. Nah, setiap kali itu yang kecil itu kok ketawa-ketawa sendiri, cekik-cekik sendiri, kayak gitu. Wah, kalau enggak dia sampai apa namanya gigit-gigit jari. Lihat apa sih kamunya? Begitu disodorin sama saya, oh TikTok, ada apa sih di TikTok itu ya? Ternyata banyak banget ibu-ibu di TikTok. Ibu-ibu mau pilih apa aja ada. Tapi hati-hati ya, tetap harus mengendalikan. Bukan teknologi yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Kita boleh lihat TikTok, boleh lihat Instagram, boleh lihat apapun media sosial, tetapi kita yang bisa mengendalikan mana-mana saja yang perlu kita lihat. Nah, kalau ibu-ibu ini kreatif ya, inovatif ya, kemudian pengen berdampak, pengen menjadi penggerak ya, penggerak TikTok, Bu Vera saya, oh boleh Bu, saya mau bikin akun ya, saya mau nari-nari ya, mau nari-nari yang memberkati, silahkan, nggak apa-apa, ibu-ibu mau nari-nari, mau nyanyi-nyanyi ya kan, mau pidato, mau curhat, tetapi kontennya adalah tetap memberkati. Lalu kita share, kita bagi. Loh, ibu-ibu kalau di TikTok ya kan, ibu-ibu bisa bikin konten yang bagus dan itu bisa memberkati banyak orang, bisa dapat iklan ya kan, bisa kaya raya kita, bisa lebih memberkati orang lain ya. Itu gunanya teknologi. Nah, lalu di kantor ya kan, sudahkah kita mendoakan pimpinan, rekan sejawat, anak buah ya, atau kita fokusnya sekarang ini masa pandemi saya mau doain aja keluarga saya, keluarga fokus ya pada suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, cucu ya kan. Tidak ibu-ibu, ada banyak orang yang juga perlu didoakan hari-hari ini. Pilih saja salah satu ya, random nggak apa-apa seperti tadi saya bilang. Satu nama di satu hari, 365 hari itu kita bisa dapat 365 nama. Karena pandemi masih lama. Mendoakan keluarga mereka, ya kan? Nggak hanya teman-teman, tapi juga keluarga mereka. Ditanya hari ini, kok nggak masuk kenapa? Anak saya sakit, Bu. Oh sakit apa?
sakit dabaken Bu, ya. Kalau di Malaysia nggak ada dabaken ya, apa tuh? Kalau dabaken itu kan orang Jawa ya biasanya ya. Eh, apa ya namanya itu ibu-ibu? Ya, mendoakan yang sakit. Nah, lalu jika meeting di Zoom, tanya kabar ya, joinnya lebih awal. Nah, ini saya suka kalau di Women Gathering. Saya udah catat tadi ya, ada ibu siapa tadi yang datang lebih awal ya. Ada Bu Angel, ada Bu Maria tadi. Jam 2 lebih 5 itu sudah join loh ibu-ibu. Kita mulai jam 3 ya kan, di undangan itu kan jam 3. Ini beliau-beliau ini sudah hadir. Oh, luar biasa banget. Tanya kabar ya sebelum meeting dimulai. Ini satu sentuhan emosional yang sederhana tapi memiliki makna. Lebih memahami situasi kondisi relasi di masa pandemi. Mungkin memang kita di masa-masa pandemi ini banyak apa namanya memberikan apa namanya keleluasaan ya. Kalau saya di sekolah itu kalau ada teman-teman yang mau izin gitu, saya berikan keleluasaan ibu-ibu. Apalagi kalau batuk pilek ya kan atau sakit lah gitu. Pasti saya bilang ke teman-teman, teman-teman kalau ada yang batuk pilek ya apalagi atau badannya pas tidak enak, pas lagi drop, nggak apa-apa. Di rumah saja, WFH. Lalu mereka bilang, ya sama aja Bu Vera kalau WFH, kan tetap kerja juga, tapi kan dari rumah ya kan. Inilah kenapa di masa pandemi ini dan dengan teknologi ya, teknologi yang luar biasa ini kita bisa bekerja dari rumah, tapi kita bisa tetap memberkati banyak orang. Memberikan motivasi dan perkataan berkat dalam pertemuan-pertemuan online ya. Seperti tadi ya ibu-ibu tuh kan kalau ngechat itu kan ya mesti ada juga satu dua begitu yang memberikan apa terima kasih Bu luar biasa sekali saya terberkati. Nah itu juga satu hal yang baik. Adakan doa bersama secara online. Di gereja saya sudah kok Bu, di luar gereja dengan komunitas yang lain. Mendengarkan keluhan dan curhat meskipun apa target dan pekerjaan kita tinggi. Talk less, listen more. Sedikit berbicara, tetapi kita harus banyak mendengar. Apalagi di zaman-zaman virtual seperti sekarang ini, Ibu-ibu. Ya jelas toh Bu Vera, kita tuh minim bicara ya kan. Wong kita bicaranya pakai gadget gitu. Kita nggak bicara ya. Kita tidak bicara ketemu muka secara onsite, tapi kita bicara lewat WhatsApp group ya. Kita bicara lewat teknologi. Ya Bu Iska, wah ini Bu Iska juga yang pertama ini tadi ya. Lingkungan sekitar ya ibu-ibu, kita mendoakan bangsa dan negara ya kayak tadi saya bilang provinsi, kecamatan, kelurahan, RT, RW ya, para pemangku kepentingan, kepala-kepala dinas. Oh itu doa saya setiap hari ibu-ibu ya. Jadi saya ada list itu doa sampai hafal yang didoakan siapa. Mendoakan gereja lokal. Oh, ini sangat penting. Kita doakan gereja kita masing-masing ya. Gembala kita ya kan. Ibu gembala, bapak gembala ya, lalu majelis semua yang ada yang menjadi leader ya di gereja. Nah, memberi upah yang lebih kepada tukang parkir, tukang sampah, satpam perumahan, tukang penyeberangan, Pak Ogah ya kan, ojol ya kan. Ada teman saya itu pesen Bapak Ibu, Ibu-ibu pesen ojol ya kan, pesen ojol, tapi setelah itu apa? Dia kasih itu makanan ke ojol. Loh Bu, sampai ojolnya bingung kan, loh Bu, kok apa namanya dikasih ke saya ini kan ibu yang pesan gitu. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Mas, udah bawa aja. Itu buat Mas. Kita kasih ke jual koran, jual sayur, jual roti keliling, jual bakso, jual sate, dan jual yang lain-lain ya ibu-ibu. Kita beri upah yang lebih ya, atau kita beri tips, atau kita beri apapun yang bisa kita berikan. Nah, sesekali aktif di WhatsApp group di kampung ya, di RT, di RW ya. Saya itu kadang-kadang cuma menjadi apa namanya penggembira saja ya, hanya melihat ya. Saya jarang gitu. Tetapi ketika mungkin ada yang sakit atau mungkin ada tetangga yang terkena COVID ya, ibu-ibu, wah itu langsung ya kita semua bergerak bersama. Efesus 4 ayat 29 dan 32.
mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, Ibu-ibu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 30 days of love, ya, tanpa berpikir yang negatif. Lakukan sentuhan emosional melalui gadget ibu-ibu, melalui teknologi yang ibu-ibu bisa lakukan, ya. Setiap hari diganti, ya kan? Baju aja kita tiap hari kita ganti kan, apalagi karakter yang baik, perbuatan yang baik, sentuhan emosional yang baik, kita juga bisa menggantinya setiap hari selama 30 hari alias 1 bulan, ya. Ibu-ibu bisa mulai sekarang. Kalau ibu-ibu belum tergerak, ya ibu-ibu berdoa. Ibu-ibu pengen menjadi penggerak, ya, di bagian yang mana? Ini sudah Bu Vera, itu sudah kulakukan. Pasti ada yang belum kita lakukan supaya kita bisa menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya diri kita sendiri ya, ibu-ibu. Kalau saya itu memberikan materi ya ke beberapa tempat, ketemu dengan orang banyak meskipun secara online, itu menjadikan saya ini terberkati, ya kan? Saya tambah lagi satu, bagaimana saya mengucap syukur karena saya melihat dengan beragam pribadi yang berbeda, beragam karakter ya, apa yang ibu-ibu alami lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang saya alami. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya tentang materi kita pada sore hari ini? Silahkan.